Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Menjelang azan isya dikumandangkan, kita duduk sejenak di rumah Allah mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai malam ini kita bisa melanjutkan kajian. Malam ini akan kita kaji hadis ini, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, aku sering sekali mendengar doa Rasulullah SAW. Di antara doa yang sering dipanjatkan Rasul kepada Allah, dimohonkannya kepada Allah, inilah dia: memohon perlindungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, memohon perlindungan kepada Engkau, min, dari apa? Yang pertama, minal hammi. Makna hammi ada beberapa makna, disebutkan, kita bahas satu persatu 8 yang dimohonkan kepada Allah. Makna hammi yang pertama artinya keinginan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang melakukan perbuatan dosa, mata, telinga, kaki, kemaluan, itu hanya mengikut. Kaki mengikut, mata mengikut, telinga mengikut, tindakan itu mengikut. Ada yang menggerakkannya. Di mana dia? Di dalam hati. Itu yang disebut Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah dialah hati. Di dalam hatilah bersemayam ikhlas. Di dalam hatilah bertempat iman. Di dalam hati pula terletak takwa. Makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Tapi jangan lupa, keinginan untuk melakukan dosa pun ada di dalam. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaqad hammat bihi wa hamma, digunakan kata ham. Ketika dia berhasrat, berkeinginan kepada Zulaikha, wa hamma biha, dan dia pun juga ada keinginan. Laula an ra'a burhan, kalaulah bukan karena Allah Ta'ala menunjukkan burhan, ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala pencerahan, dinampakkan yang batil itu batil. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam tak jadi melakukan perbuatan itu. Kita tidak ingin kehilangan keinginan, karena Islam bukan menghilangkan keinginan.
tapi Islam mengarahkan keinginan itu kepada arah yang benar. Islam tak menghilangkan nafsu. Bukan berarti orang sudah masuk Islam nafsu makannya hilang, enggak, dia tetap juga makan, tapi tidak berlebihan dari kebutuhan. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Begitu juga dalam hal seksual, kebutuhan biologis. Islam menempatkan pada tempatnya. Ketika ada keinginan-keinginan, maka keinginan itu yang tak baik diarahkan kepada yang baik. Maka permohonan kita pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, keinginan kepada perbuatan yang tak baik. Tapi ada makna lain dari hammi. Makna lain dari hammi adalah maknanya kesusahan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tak selamanya susah hati itu datang dari keterbatasan ekonomi. Ada orang yang ekonominya mapan, pekerjaan tetap ada, anak ada, keluarga senang, sehat, walafiat, tak ada kurang satu apapun, tapi hati susah. Oleh sebab itu kita mohon, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, kesusahan hati. Makanya dalam hadis dikatakan, ma yusibul mu'min, sesuatu yang menimpa orang yang beriman, min hammin, kesusahan hati. Ini ada kesusahan hati. Anak muda sekarang menyebutnya galau, kata dia. Maka kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Apa hubung kait antara keinginan berbuat dosa dengan kesusahan hati? Ya, hukum sebab akibat. Datang keinginan berbuat dosa, lalu keinginan itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan, lalu kemudian datang kesusahan hati. Maka sebab akibat, kita tidak mau dua-duanya. Penyebabnya kita tak mau, efeknya pun kita tak mau. Maka yang kita mintakan pertama kali adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah, jauhkan aku dari keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan itu, dan efeknya juga aku tak mau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusahan hati. Maka kalau sudah hati susah, tak jadi datang ke masjid. Pak Ustadz, sebetulnya saya mau datang tadi pengajian, kenapa tak datang? Susah betul hati saya. Apakah betul susah hati itu yang menghalangi langkah kaki, atau memang langkah kaki itu berat lalu dijadikan alasan susah hati? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, susah hati dapat berpengaruh terhadap kepribadian. Kalau Bapak Ibu melihat iklan di televisi, orang yang tak semangat, susah hati, tiba-tiba minum lalu berjingkrak-jingkrak, dia lalu semangat, itu hanya iklan saja. Tak dapat susah hati itu diusir dengan minuman, walaupun diminum satu tong banyaknya. Sebab itu dari mana datangnya? Dalam hati. Kata Nabi SAW, qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman terletak antara jari jemari Allah SWT. Dia kuasa untuk membalikkannya, dibuatnya senang, dibuatnya susah. Susah dan senang berada di tempat yang sama, benci dan suka berada di tempat yang sama. Oleh sebab itu kita diajarkan jangan terlalu senang, karena betapa cepatnya kesenangan berubah menjadi kesusahan. Jangan pula putus asa pada yang susah. Kenapa begitu? Karena kalau Allah berkehendak, cepat juga dia buat susah itu menjadi senang. Betapa banyak orang yang tertawa terpingkal-pingkal sampai keluar air matanya saking senangnya. Tiba-tiba semenit kemudian betul-betul air mata yang keluar, bukan karena senang, tapi karena kesusahan. Dia berada di tempat yang sama. Begitu juga dengan suka, bukan main sukanya, tapi saat yang sama suka berubah menjadi benci. Maka dalam Islam diajarkan, habibaka haunamma, kalau kau suka, sukalah pada orang yang kau suka itu, tapi sekedarnya saja. Kenapa begitu? Karena saat berganti musim berubah, dia akan berganti menjadi orang yang sangat kau benci. Begitu juga kebencian, abghid baghidaka haunamma, bencilah orang yang kau benci, tapi sekedarnya saja. Kenapa begitu? Karena sampai masanya kau akan berubah menjadi sayang. Maka benci boleh, benci karena Allah. Suka pun boleh, suka karena Allah. Dan kita minta yang pertama, aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal hammi, kesusahan hati dan keinginan kepada perbuatan maksiat. Yang kedua, wal hazan. Hazan ini pun juga punya dua makna. Hazan bermakna kesulitan. Makanya selalu kita mohon kepada Allah. Biasa dibaca Bapak Ibu mau ke tanah suci Makkah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana. Digunakan kata hazan. Allahumma ya Allah, la sahla, tak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla,
kecuali engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazana, engkaulah menjadikan segala yang sulit sahla, menjadi mudah. Maka kita minta kedua kepada Allah, jauhkan aku dari kesulitan. Serba sulit. Bangun pagi mulai datang kesulitan, sampai di tengah jalan datang pula macet, sulit lagi. Sampai di tempat bekerja sulit lagi. Apalagi memang di tempat kita orang berprinsip sulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, di akhirnya kesulitan itu memang dibuat, diformat, dibuat orang mempersulit. Dari mulai administrasi perkantoran sampai ke kelas, sampai ke kampus, orang suka mempersulit. Malah dianggap kalau bisa mempersulit itu menunjukkan kekuasaan, kekuatan. Ini tak betul. Kenapa begitu? Karena kita minta. Kalau mulut kita meminta kepada Allah, kasih aku kemudahan, lalu perbuatan kita mempersulit orang lain, ini kontradiktif, tak sesuai. Yang mulut meminta ke atas dengan perbuatan ke bawah. Maka kalau orang minta kepada Allah, berikan aku kemudahan, jauhkan dariku kesulitan, maka perbuatan dia pun tak mempersulit orang lain. Kalaulah pegawai yang melayani orang banyak minta kemudahan kepada Allah, dijauhkan dari kesulitan, lalu dia tak mempersulit orang lain, betapa senangnya kita membuat urusan di tengah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman yang jadi masalah, banyak orang di masjid menjadi hamba Allah, di kantor berubah menjadi hamba setan. Oleh sebab itu menurut dia, ketika di masjid ini dia berdekat dengan Allah, padahal kita ini disuruh alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir dengan Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Apa maknanya? 3 posisi. Saat ini kita berada di rumah Allah, saat ini ada saudara kita pula di rumah sakit, di waktu yang sama ada pula saudara kita di pasar sedang berdagang, pasar malam. Tapi semuanya sama-sama berzikir dengan Allah SWT. Yang di masjid berzikir dengan Allah, hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Yang di pasar sedang berdagang, pasar malam, juga mengingat Allah. Maka dia kalau mati nanti, kata Allah, ma'an nabiyyin, dibangkitkan bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang benar, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wassalihin, bersama orang yang saleh. Apa bedanya? Sama-sama berzikir dengan Allah walaupun tempatnya berbeda. Oleh sebab itu maka kita diajarkan minta perlindungan yang kedua, wal hazan. Tapi hazan dalam bentuk yang lain, tulisannya sama. Wal huzni bisa juga bermakna kesedihan. Apa hubungannya? 2 makna punya hubungan. Kesulitan, kesedihan. Yang satu efeknya, yang satu penyebabnya. Penyebabnya apa? Kesulitan. Efek dari kesulitan berakhir kepada kesedihan. Kita dua-dua minta itu. Jangan sampai ada kesulitan, jangan pula kita termasuk orang yang bersedih hati. Makanya kalau Bapak Ibu baca ayat Al-Quran dan pesan Nabi, pesan Allah, seringkali minta nafikan yang 2. Jangan sampai ada takut dan sedih. Ketika Nabi berdua dengan Abu Bakar Siddiq berada di Jabal Sur, saat itu Abu Bakar sudah menengok kaki orang kafir, tegak berdiri, maaf cakap, buang air kecil. Andai orang kafir itu menengok ke bawah, maka dia pasti menengok 2 orang yang sedang bersembunyi. Saat itu datanglah takut Abu Bakar. Maka keluarlah pesan Nabi. Diabadikan mereka berdua saat itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Idhuma fil ghari. Ingatlah ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, kepada temannya, la takhaf wa la tahzan, jangan kau takut, jangan kau sedih. 2 perasaan, takut, sedih. Tengok pula pesan Allah Ta'ala kepada istri, kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Datang berita bahwa program yang dilakukan oleh Fir'aun, yuzabbihuna abna'ahum, menyembelih anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, dan anak perempuan dibiarkan hidup. Kebetulan yang dilahirkan Yohanes itu seorang laki-laki bernama Musa. Maka Musa pun tak terkecuali akan dipotong oleh pasukan Fir'aun. Maka apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa? Idza khifti alaihi, in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu itu nanti disembelih oleh pasukan Fir'aun, maka fa'alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. Tapi tengok bagaimana pesan Allah kepada ibu Nabi Musa sebelum dia menghanyutkan anaknya itu ke sungai. Fa'alqihi fil yammi la takhafi wa la tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih.
Sama pesan Nabi kepada Abu Bakar, jangan kau takut, jangan kau sedih. Begitu juga pesan Allah kepada ibu Nabi Musa, la takhafi wa la tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih. Lalu bagaimana pesan Allah yang lewat malaikat kepada orang yang saat sakaratul maut? Sakaratul maut saat-saat yang mengerikan di satu sisi, tapi juga menyenangkan karena orang ditunjukkan tempatnya, apakah dia menjadi orang baik atau tak baik. Balasan sebagiannya ditunjukkan Allah lewat malaikat. Maka saat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah dalam itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun, tapi turunnya bukan sekarang. Malaikat itu turun nanti waktu sakaratul maut. Malaikat akan turun saat sakaratul maut, saat yang mengerikan itu. Lalu apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut, jangan kau sedih. 3 peristiwa yang berbeda tapi pesannya sama. Pesan malaikat ketika sakaratul maut kepada orang yang istiqamah, la takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut, jangan kau sedih. Pesan Allah kepada ibu Nabi Musa yang akan menghanyutkan anaknya, la takhafi wa la tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih. Pesan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar yang menggigil ketakutan, la takhaf wa la tahzan, jangan kau takut, jangan kau sedih. Yang keempat, bunyi kalimatnya pun sama. Apa kata Allah ketika Allah bercerita tentang wali-walinya, penolong agamanya? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, wali-wali penolong agama Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka tak takut dan tidak sedih. Apakah orang setingkat Abu Bakar Siddiq itu sudah hilang takut dan sedihnya? Ada, buktinya dia takut. Padahal dia sudah mengikhlaskan hartanya dan dia sudah mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang sudah bertitel As-Siddiq. Ketika semua orang mendustakan Muhammad, dia yang membenarkan. Maka dia katakan As-Siddiq, tapi tetap juga ada takut dan ada sedih. Artinya itu manusiawi. Yang di luar batas manusiawi itu adalah sangat takut dan sangat sedih. Sangat takut miskin akhirnya menghalalkan cara. Sangat takut nanti anak ini makan apa, kalau bisa sampai cucunya, cicitnya, cucutnya ke bawah sampai 7 turunan. Akhirnya dilakukanlah hal-hal yang dilarang Allah SWT. Ini apa maknanya? Amat sangat takut. Sedih, sedih boleh, tak ada salahnya. Nabi SAW meneteskan air mata ketika meninggal anaknya Ibrahim. Nabi SAW menetes air matanya sampai ke pipinya, jatuh ke jenggotnya, jatuh sampai ke pipi Utsman bin Maz'un. Di pangkunya jenazah Utsman bin Maz'un, dan air mata Nabi menetes sampai ke pipi Utsman bin Maz'un. Artinya bukan setetes 2 tetes, air mata kesedihan. Yang tak boleh itu larut dalam kesedihan. Maka penyakit orang modern itu sebenarnya 2 saja, takut dan sedih yang berlebihan. Maka kita minta kepada Allah SWT, baik penyebabnya maupun efeknya. Apa sebabnya? Kesulitan. Apa penyebabnya? Kesulitan. Apa efeknya? Kesedihan. Dua-duanya kami minta ya Allah. Apa dia? Wal hazan, yang kedua. Yang ketiga, wal ajzi. Ajzi, lemah. Lemah. Apakah lemah karena penyakit? Bukan. Bapak Ibu bisa lihat seorang hamba Allah terbaring di rumah sakit, pundaknya diangkat dengan penyangga, lehernya pula tak bisa tegak, ditegakkan dengan alat, tapi masih tetap bersemangat untuk menulis kolom di koran, dikirimnya, sehingga bisa berbagi dengan orang lain. Banyak orang lain yang terinspirasi saat terbaring di rumah sakit, lemah, masih bisa menulis buku, bukunya dicetak, dibaca orang banyak, membangkitkan semangat, inspirasi. Lihat bagaimana orang, na'udzubillah, tapi itu sudah takdir Allah, terlahir dalam keadaan cacat, tak bisa menyuap nasi, tapi bisa membangkitkan semangat ribuan orang. Apa maknanya? Bukan makna ajaz fisik, tapi lemah semangat, kehilangan spirit hidup, kehilangan asa, kehilangan, putus, tak ada lagi semangat untuk hidup. Orang bisa hidup 3 bulan. 3 bulan orang bisa hidup kalau putus belanja, tak ada makan, tak ada gandum, tak ada beras, bisa orang hidup 3 bulan. Orang bisa hidup 3 hari kalau putus air bersih. Nauzubillah, andai tak ada air hari Ahad,
Senin, Selasa, Rabu orang masih bisa hidup. Tapi kalau sudah putus asa, putus malam nih, besok mati langsung. Oleh sebab itu kita minta jangan lemah, maka minta perlindungan yang ketiga, wal ajaz, jangan sampai kami ini lemah. Makanya pesan, kalau inilah doa kepada Allah SWT, maka Nabi mengajarkan, la ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu, wala ta'jaz, jangan engkau merasa lemah. Dari mana datang perasaan lemah itu? Bisikan syaitan. Syaitan membisikkan, lemahlah engkau, kau ini tak punya apa-apa. Kalau orang rendah hati beda dengan orang lemah. Orang rendah hati itu dia tawadhu. Orang yang lemah merasa dirinya lemah, tak ada kepercayaan diri, belum apa-apa, maka kita dibangkitkan kepercayaan diri bahwa kita ini sama di pandangan Allah SWT. Di mata Allah tak ada beda, kita sama semua. Oleh sebab itu dibangkitkanlah kepercayaan diri itu. Dibangkitkan percaya diri dengan doping. Ada orang membangkitkannya. Dibangkitkan kepercayaan diri dengan narkoba. Berapa lama masanya? Tak bisa dia menghadapi orang banyak, menggigil ketakutan. Nampak betul mikrofon ini bergoyang. Lalu bagaimana caranya supaya bangkit semangat? Sebelum menghadap orang banyak, dihisap dulu narkoba. Akhirnya pede, mata pun merah. Kalau sekedar mata merah, ikan busuk pun merah juga mata. Dibangkitkan semangat bukan dengan obat, bukan dengan alat. Ada juga penguasa bangkit semangat bukan main hebat. Rupanya di dalam kantong keris kecil. Na'udzubillah, patah keris itu tusuk belakang. Apa maknanya? Kita berpegang hanya pada satu. Siapa dia yang membangkitkan semangat itu? Itulah yang kita angkatkan tangan satu hari berapa kali kepada dia. Allahu Akbar. Saya kalau jumpa dengan Pak Ketua Masjid, paling-paling di tengah jalan saya buka kaca klakson, Pak, tak mungkin dua-duanya, Pak, hilang setir, pegang satu. Itu hanya kita angkatkan kepada dia. Allahu Akbar. Dialah yang maha besar. Lalu kenapa merasa lemah? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. La ta'jaz. Jangan pernah merasa lemah. Datang juga dia kepada kita, dibangkitkan semangat itu bahwa kita ini berasal dari yang sama. Datanglah sahabat saya, lalu kemudian dia, akhi saya ini besok mau menghadapi orang-orang yang besar-besar itu, yang hebat. Cuma membangkitkan semangat. Lalu saya tanya dia, orang besar itu dari mana datangnya, dari mana keluarnya? Sama kan sama antum? Iya. Lalu kenapa? Dia lebih tua. Tuanya karena dia duluan lahir dari kita. Seandainya kita ditakdirkan Allah lebih duluan, kita lebih tua juga dari dia. Tapi bukan berarti membangkitkan keangkuhan dan kesombongan. Na'udzubillah, kita tak ada apa-apanya. Maka Islam mengajarkan kita, kamu berasal dari kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu datang dari Adam dan Adam dari tanah. Dari tanah balik menjadi tanah. Membangkitkan semangat dan menghilangkan kesombongan. Satu sisi kita tak pernah merasa diri rendah dari orang lain. Kau kaya, itu titipan Allah SWT. Kau punya kuasa, itu pun pinjaman Allah. Kau cerdas, itu pun kalau mau Allah ambil, kau bisa jadi orang amnesia pikun. Hafal 30 juz, begitu kepala terantuk, jangankan 30 juz 30 pun hilang. Apa maknanya? Betapa lemahnya kita di hadapan kuasa Allah SWT. Oleh sebab itu, tapi tidak pula lalu dengan pedenya menginjak kepala orang, tak hormat kepada orang. Tidak, karena kata Nabi SAW, laisa minna, bukan golongan kami. Siapa itu? Man lam yarham saghirana wala ya'rif syarafa kabirina. Orang yang tak sayang pada yang muda dan tak hormat kepada yang tua, itu bukan umat kami, bukan bagian dari agama kami. Kata Nabi SAW, sayang kepada yang muda, hormat kepada yang tua. Lalu kenapa kita bangkitkan semangat? Supaya tidak merasa lemah. Betapa banyak perbuatan, aktivitas yang bisa kita buat, tapi karena terhalang oleh sekat-sekat. Kita sendiri yang membuat diri kita di dalam kotak. Kotak segan karena dia lebih. Kotak tak bisa berbuat. Anak muda berkreasi. Orang yang susah sebenarnya dia mampu. Orang yang terbatas secara ekonomi sebenarnya punya kemampuan. Maka dibangkitkan semangatnya, berdoa kepada Allah. Setelah diberikan dia motivasi, berdoa kepada Allah. Wal ajaz, yang ketiga, minta dijauhkan dari merasa diri lemah. Yang keempat, wal kasal, malas.
Malas nih sampai sekarang belum ada obatnya lagi. Bapak Ibu pergilah ke rumah sakit, tengok rumah sakit paling hebat, paling mewah di Pekanbaru ini 2 meter daftar nama penyakitnya. Saya baru di rumah sakit tadi mengunjung orang sakit, 2 meter, belum ada tertulis di situ spesialis penyakit malas. Belum ada lagi, belum ada obatnya lagi. Lalu dari mana datangnya malas? Diri kita. Maka kita bangkitkan semangat. Dalam Islam diajarkan kalau lesu, lemah, tak semangat untuk beribadah, maka kita mesti yakin betul ini adalah hari terakhir kita. Kalau kita anggap hari Ahad ini adalah hari Ahad terakhir, tidak ada Ahad setelah ini, maka kita akan isi hari ini dengan hari yang paling bermanfaat untuk beramal soleh. Kalau kita anggap malam ini adalah malam Senin terakhir, tak akan jumpa lagi, maka kita akan, kalau kita anggap solat ini adalah solat yang terakhir, maka kita akan sangat khusyuk. Makanya pesan Nabi, sallu salatan waddi', solatlah kamu seolah-olah itu solat yang terakhir. Maka kita akan membangkitkan semangat untuk beribadah. Tapi pesan Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, bukan hadis Nabi, ini pesan sahabat Nabi. Apa kata dia? I'mal lidunyaka, kalau kau berbuat untuk dunia, buat ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal li akhiratika, tapi kalau kau berbuat untuk akhirat, ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan kau mati besok. Jangan salah pasang. Banyak orang salah pasang untuk akhirat dianggapnya untuk selamanya. Tapi ketika untuk dunia, anak muda, anak remaja, kalau sampai dia berpikir mati besok, dia tak akan lanjutkan kuliahnya. Kamu kenapa tak sampai S2? Untuk apa S2, S3 Pak Ustadz, besok mati juga kita. Lanjutkan, berprestasi. Kenapa? Orang Islam diajarkan dia berbuat walaupun dia tak menikmati, akan dinikmati orang lain, tapi pahalanya tetap mengalir. Karena dalam Islam kematian bukan akhir segalanya. Mati bukan berarti garis finish habis, lah. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Untuk apa kita tanam bibit korma? Kita tak akan bernaung di bawah daunnya yang rindang, dan kita tak akan mencicipi buahnya yang manis. Kenapa kita tanam? Orang lain yang akan bernaung di situ, dan kita tetap memetik hasilnya dalam bentuk amal jariyah. Oleh sebab itu orang Islam tak pernah putus asa atas segala amal perbuatan yang tak pernah dia nikmati. Tapi orang yang tak paham, sedih betul lah kita nengok bapak itu. Dulu dia yang menanam, dia yang berbuat, akhirnya orang lain yang memakannya. Dia tak paham tentang amal jariah. Dia anggapnya kalau mati jadi santapan cacing tanah. Kita akan bangkit lagi menghadap Allah, dan dalam alam barzakh itu orang menerima kenikmatan dan menerima azab. Oleh sebab itu ketika datang Sa'ad bin Ubadah menghadap Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, apakah boleh saya bersedekah untuk almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan kau bersedekah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan alam barzakh tetap memberikan efek. Sedekah sampai ada amal jariah. Lalu dia tanya lagi, ayus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal, paling baik? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Memberikan air minum. Kenapa disebut beri air minum? Karena zaman Nabi dan sampai saat ini di gurun Arab, pasir kering kerontang, payah air, maka airlah yang paling utama. Tapi tempat kita tak perlu sedekah air minum. Gara-gara airlah saya tak jadi khutbah Jumat kemarin. Oleh sebab itu tempat kita orang, saya belum pernah salat istisqa lagi, salat minta air. Justru tempat kita bukan minta air, disediakan pawang air supaya tak turun hujan. Apa maknanya? Maka kita tidak batasi sedekahnya bentuk air, pembebasan tanah, termasuk pembangunan masjid. Apakah karena imamnya tak jadi datang lalu pahalanya hilang? Tidak. Ini tetap orang yang melaksanakan ini dapat pahala. Oleh sebab itu apapun yang kita lakukan, wa ma tunfiqu min khairin, sekecil apapun yang kau lakukan, ya'lamullah, Allah SWT tahu dan dia akan memberikan balasan. Maka kita minta jauhkan lindungan dari kasal, malas. Bahkan ada orang Indonesia yang mengkhususkan hari, kamu kenapa tak ada aktivitas, sudah jam 11 tak juga mandi pagi? Saya khususkan hari ini untuk bermalas-malasan. Tak ada malas dalam Islam, semangat. Makanya semalas-malasnya orang Islam, semalas-malas orang Islam, dia tetap bangun jam 4.40 solat subuh berjamaah. Kalau sampai dia tak solat subuh berjamaah, hilang solat satu malam. Orang yang tak solat subuh berjamaah bukan hilang satu solat, hilang solat satu malam.
Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, mendapatkan keutamaan sholat satu malam. Maka ketika hilang itu, hilang sholat satu malam. Jadi jangan tengok 2 rakaatnya, tapi sholat satu malam. Lalu bagaimana kalau sampai bermalas-malasan sampai pukul 6-10 baru bangun, syuruk habis matahari? Man nama, siapa yang tertidur walam yusalli, dan tidak sholat subuh, balas syaitanu fi uzunihi, kencing setan di telinganya. Itulah kenapa nasihat tak masuk. Apa sebab? Telinga sudah dikencingi setan. Sedangkan dikencingi semut aja bukan main sakitnya, apa dikencingi setan? Untungnya Allah Ta'ala masih sayang, tak nampak zahir. Kalau nampaklah dia tertulis nih WC. Untungnya Allah sayang, Rahman, Rahim, tak ketahuan, tak nampak. Maka kita minta kasal, malas. Selanjutnya wal jubni, pengecut, takut. Kalau takut kepada Allah memang disuruh. Tiap Jumat khatib berpesan, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ini kepada Allah tak takut, kepada orang pengecut, ciut, tak ada semangat. Ini dibangkitkan semangat itu. Wal jubni, jauhkan dari. Orang Arab menyebut penakut itu jabban, penakut, orang yang penakut. Maka kita tetap diberikan semangat keberanian. Takut itu pakaikan untuk Allah. Sedangkan pengecut, penakut kepada orang lain tak perlu ada percaya diri, dibuatkan dia keberanian. Kenapa begitu? Karena kita disuruh Allah Ta'ala berjalan di atas muka bumi ini, dikasihnya nafas sampai saat ini, dititipkannya umur untuk apa? Untuk beramal. Aku manusia, kau manusia. Lalu kenapa mesti takut? Takut hanya kepada Allah, kita tak pernah takut untuk berbuat. Salah satu sifat orang yang memakmurkan masjid 5. Innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, amana billah, beriman kepada Allah, wa aqamas salat, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, aqamas salat, mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Yang kelima, wa lam yakhsha illallah, tak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Bangkitkan semangat. Nah, orang kadang dibaliknya, kepada Allah tak takut, kepada orang menjadi pengecut. Islam datang membalik yang tak tepat tadi, dibalikkan. Maka kita hanya pakaikan kata takut itu kepada Allah. Untuk yang lain tetap punya keberanian. Wal jubni. Masuk yang ke-6, wal bukhli. Nama sifatnya bukhl. Orang yang punya sifat bukhl itu namanya bakhil. Sudah jadi bahasa kita, pelit, kedekut, kikir, macam-macam namanya. Bakhil. Apa makna bakhil? Kalau dia memegang air, dia tak mau air ini menetes kepada orang lain, hanya untuk dia saja. Namanya bakhil. Makanya kita diajarkan sifat itsar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mau berbagi kepada orang lain walaupun dirinya membutuhkan. 1 gelas, minumlah dulu Pak, nanti sisanya untuk saya. Saya kuat nih Pak Ustadz minumnya, nanti tak untuk Bapak. Kita bagi berdua insya Allah. Sikit pun jadi, sisakan. Berbagi kepada orang lain. Orang yang bakhil, dia tak mau menetes sedikit pun kepada orang lain. Dia dirinya saja. Ini bakhil. Tapi ada yang lebih parah daripada bakhil, namanya syuh. Syuh itu lebih parah lagi. Dia punya air, jangankan kepada orang lain, untuk diri dia pun dia tak mau. Dia simpan air dia ambil air orang lain untuk dia minum. Ini yang paling parah lagi, namanya syuh. Jadi kalau mengumpamakan syuh ini berjalan 3 orang, saya, Bapak A, Bapak B, laksanakan suatu perjalanan panjang sampai pada waktu zuhur, sholat zuhur, habis zuhur singgah di rumah makan. Ketika tiba giliran membayar, datang yang satu, dia panggil, Mas, berapa ini semua? 25, 75 Pak. Lalu dia keluarkan 25. Ini 25 untuk saya saja. Ini bakhil, karena dia tak mau berbagi pada orang lain. Lalu yang syuh itu mana? Yang syuh itu ketika tiba giliran bayar, dia pura-pura ke belakang supaya makanan dia itu dibayarkan orang lain. Nah, ini syuh namanya. Yang dimintakan dari sini bukhl. Yang ke-6, wal bukhl. Ya Allah, jauhkan dari sifat bukhl. Orang yang selamat dari sifat syuh, bukhl. Makanya apa kata Allah SWT dalam Quran? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
siapa yang selamat dari sifat syuh, bakhil, kikir, pelit, fa ulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Rajin ibadah kalau masih ada sifat bakhil, belum beruntung. Apa tanda bakhil sudah hilang? Tak lagi merasakan berat untuk berbagi dengan orang lain. Nah, ini salah satu sifat bukhil, dan dia tak ada alat pengukurnya, tak bisa nampak dengan kacamata zahir. Kita sendiri yang mengukur diri kita, kita ini termasuk orang yang bakhil atau sudah selamat dari sifat bakhil. Kita berdoa kepada Allah bakhil. Yang keenam, yang ketujuh, wadala'id dain. Dala diambil dari kata makna dala, tulang yang melengkung. Apa maknanya? Kesulitan dihimpit hutang piutang. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari himpitan hutang piutang. Kita hidup pada zaman era memang disuruh orang berutang. Bahkan kalau dia tak berutang justru dianggap aneh. Aneh kamu nih, kenapa tak berutang? Semua berutang. Kendaraan berutang, rumah berutang, semuanya utang. Kalau bisa bini pun berutang juga kalau bisa. Untungnya diatur tak berutang. Disediakan kartu, namanya kartu utang. Akhirnya orang belanja dengan utang, melambung. Kalau zaman dulu orang bisa mengukurnya, ditengoknya 2 lembar, 10 lembar, 5 lembar, oh banyak betul keluar, tak jadi. Zaman sekarang tak bisa, karena dia main gesek aja, gesek. Akhirnya dikelilingi hutang. Oleh sebab itu orang disadarkan tentang berhutang, lalu kemudian minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai dililit hutang. Wadala' ad-dain. Yang terakhir, yang ke-8, ham, hazan, ajaz, kasal, jub, bukhl, dala', ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Kenapa dikuasai orang lain? Karena terimpit utang. Kenapa utang banyak muncul? Karena terlalu banyak keinginan. Akhir banyak keinginan, dililit utang, lalu muncul pengecut, takut mendengar suara mobil yang keras, takut. Kenapa? Karena biasanya tukang kutip utang, debit kolektor, digasnya kuat-kuat. Maka asal mendengar suara boom, boom, mencret langsung sakit. Apa sebab? Ini kait mengait di atas. Kenapa bisa dikuasai orang? Kalau kita tidak terikat dengan orang, kita tak mungkin dikuasai orang. Kita tak pernah takut dengan orang. Tapi kalau kita sudah mau mengambil hak orang, meminjam milik orang, lalu sulit mengembalikannya, maka kita akan menjadi orang yang dikuasai orang lain. Tinggal di negeri ini, mau tak mau, suka tak suka, memang sudah dikuasai orang lain. Mungkin secara pribadi kita tak dikuasai orang lain, tapi secara negara dikuasai orang lain. Dari mulai sumber daya alamnya, kita tak usah cerita dulu, terlalu besar. Ini secara pribadi, keluarga, masyarakat. Pribadi yang 1 person 2, lalu di antara pribadi tadi menikah, lalu kemudian melahirkan anak, jadilah keluarga kecil. Pribadi-pribadi yang selamat dari dikuasai orang lain, melahirkan keluarga yang selamat dari dikuasai orang lain, maka kita tak pernah takut berbuat. Tapi ketika akhir ini, bukan berarti dia berdiri sendiri, tapi masih hubung kait-kait ke atas. Kenapa dikuasai orang lain? Dililit utang. Apa yang menyebabkan itu? Menjadi pengecut disebabkan apa? Karena malas. Menjadi banyak kesedihan disebabkan oleh apa? Karena banyak kesulitan. Apa yang menyebabkan kesulitan muncul? Karena banyak keinginan-keinginan yang tak sesuai dengan tuntunan syar'i. Oleh sebab itu, setelah kita kaji isinya, maknanya kita berdoa, tapi doa itu dipahami maknanya. Ketika diucapkan masuk ke dalam hati. Saya dulu waktu kecil selalu datang dibawa orang tua, kadang kenduri, kadang doa tu saya sangka dulu waktu masih belum belajar memang begitu cara berdoa. Ujungnya saja kuat. Amin. Amin. Setelah lama saya belajar, oh ternyata fungsi doa itu bukan begitu. Doa itu dibaca, difahami, merasuk ke hati, berefek pada perilaku. Maka ketika dia orang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ham, aku tak menginginkan kesulitan, lalu berefek dia. Keinginan-keinginan yang tak sesuai dengan kemampuan. Lalu kemudian dia minta wal hazan, kesulitan, maka dia tak akan mempersulit orang lain. Wal ajaz, tak lemah, maka bangkit semangatnya. Wal kasal, dia tak pemalas, maka dia akan beraktivitas semangat. Wal jub, hilang pengecut, maka dia akan. Lalu kemudian wal bukhl, tidak pelit, dililit utang dan dikuasai orang lain.
Oleh sebab itu kita baca, kita pahami dengan baik. Oh Pak Ustadz, payah betul kami menghafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Apakah pernah Allah SWT, hai orang beriman, kalau kamu berdoa dengan bahasa Indonesia tak diterima doamu? Dah, buka tutupnya saja dengan bahasa Arab. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habis itu berdoalah apa yang kita lintaskan, termasuklah memohon perlindungan dari ini. Maka doa terbagi dua, ada yang maksur, ada yang ghairu maksur. Yang maksur termasuklah ini yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi. Tapi tidak berarti hanya doa yang maksur diterima. Doa yang tak maksur, yang kita buat, yang dibuat ulama, selama tak bertentangan dengan tuntunan syar'i, tidak mengandung unsur syirik dan lain sebagainya, maka kita tetap bacakan doa itu. Hanya saja kalau dalam sholat jangan berdoa yang bahasa selain Arab, karena sepakat ulama doa sholat itu batal. Maka ketika dibaca waktu sujud jangan dilafazkan di lidah, dalam hati saja. Tapi di luar sholat kita berdoa kepada Allah dengan berbagai macam doa, termasuklah doa ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.